Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Enggar. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Di tema 1, indahnya kebersamaan, masuk di tema subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Dengan KD menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sifat memantul dan menyerap. Bunyi merupakan suatu gelombang, sehingga bunyi mengalami pemantulan. Contoh, sebuah kelereng atau bola bekel dilempar ke dinding yang keras, maka benda tersebut akan memantul. Bisa dipraktekkan di rumah ya, tapi dengan sendiri. Jangan sampai ada teman atau keluarga yang mengenai bola bekel atau kelereng. Contoh di atas sama seperti dengan sifat bunyi yang bisa memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti dinding, kayu, kaca, ataupun besi. Dari contoh ini bisa dipraktekkan di rumah ya, dengan hati-hati. Jenis-jenis bunyi pantul. Pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contoh, suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar lebih jelas. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi yang diperoleh dari hasil pemantulan oleh sumber bunyi yang jaraknya dengan dinding pemantul agak jauh, sehingga sebagian dari bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang lain dan menyebabkan bunyi terdengar tidak jelas. Contoh, pemantulan bunyi pada bioskop. Di seluruh dinding bioskop dilapisi karpet, yaitu untuk bertujuan menghindari terjadinya gaung. Pastinya kalian sudah pernah masuk di bioskop ya. Pastinya kalian bertanya-tanya ketika pertama kali masuk di bioskop, kenapa seluruh dinding dilapisi karpet, yaitu untuk bertujuan menghindari terjadinya gaung. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Gema. Gema adalah bunyi yang diperoleh dari pemantulan di mana jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat jauh, sehingga keseluruhan bunyi pantul dapat terdengar setelah bunyi asli. Contoh, bunyi pantul orang yang berteriak di lereng bukit. Pastinya kalian kemarin sudah Ibu jelaskan ya, bagaimana seseorang atau seorang anak yang memanggil temannya di lereng bukit. Itu akan terdengar lebih jelas, tapi suaranya jauh. Ilustrasinya seperti ini. Contohnya gini.
hello, 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 hello macam itu. Terus Andi, 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 seperti itu. Seperti itu ya contohnya ya. Penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau peredam. Nah, ini ilustrasinya ada wol, spons, kertas, kain, busa, goni, karat, karpet. Bunyi, bahan penyerap bunyi. Bahan penyerap bunyi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, bahan berpori. Bahan berpori ini ada yang bahan berpori yang saling berhubungan, yaitu contohnya fiberboard, soft plaster, mineral wools, insulation blanket. Biasanya merupakan penyerap bunyi yang paling baik. Terus di sini ada bahan berpori yang tidak saling berhubungan, contoh damar busa, karet seluler, dan gelas busa. Yang kedua, penyerap panel atau penyerap selaput. Yang ketiga, resonator rongga atau resonator Helmholtz. Jenis-jenis bunyi. Yang pertama, nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Desah adalah bunyi memiliki frekuensi yang tidak teratur, contoh desah. Nah, seperti itu. Contoh kecil ya. Dentum adalah bunyi mempunyai amplitudo yang sangat besar, terdengar mendadak, contohnya petir. Guntur setelah petir, dentuman, atau gunung meletus, seperti itu. Karena bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.